Jadi di situ udah berkali-kali diusir dari rumah, akhirnya saya udah nggak tahan. Terakhir itu saya bilang sama papinya, kamu boleh kasih anak-anak apa-apa. Kehidupan sebelum kenal Islam. Alisa seorang Buddha yang taat, maksudnya kehidupannya gimana, kemudian orang tua menanam nilai-nilai agama pada saat itu seperti apa gitu. Oke, kalau untuk Buddha itu kan kita nggak seperti di Muslim ya, sholat 5 waktu ya. Jadi itu hanya ada hari-hari tertentu saja yang mana kita untuk ibadah seperti itu. Dan juga di situ paling di rumah kita itu mohon maaf ya, ada pekon gitu kan, pekon kecil yang mana di situ tinggal ibadah di situ saja. Tapi jujur saya nggak tahu juga. Saya itu lebih ke kalau untuk gaya hidup di benar-benar manapun ya, atau di gaya hidup di Buddha itu tadi itu sudah menikah ya, sudah menikah. Jadi belum tahu ya, saya udah menikah. Jadi saya udah menikah dan 4 anak seperti itu. Jadi karena memilih Islam itu tadi saya terusir, yang tadinya saya mohon maaf untuk kehidupan bisa dikatakan berkecukupan, saya juga nggak bisa nyetir, jadi kemana-mana itu pakai sepeda. Oh, masa di Buddha dia orang yang Setelah termasuk saya senang Islam, ya. ya Masya Allah, tabarakallah, ya saya harus siap dengan konsekuensi untuk kehilangan itu semua. Itu aja sih. Awal mula kenal Islam. Kenal Islam di mana? Berawal dari baca terjemahan Al-Quran yang terjemahan sudah tidak Al-Quran. utuh, dan itu miliknya baby sister saya. Oh, dari baby sister sendiri. Bukan dari baby sister, tapi kebetulan baby sister saya itu Muslim, dan dia bisa saya katakan Muslim yang sangat taat. Mana maksudnya ya? Puasa Senin Kamisnya Masya Allah gitu, nggak pernah bolong, terkecuali kalau lagi datang bulan atau liburan. Ya namanya wanita itu kan ada hari istimewanya, seperti itu ya. Jadi di situ dia juga rajin sekali membaca Al-Quran. Dulunya saya pikir anak ini kenapa sih, dan nggak pernah buka jilbab loh. Saya ilfil banget. Jadi ilfil banget, tapi saya tidak melarang itu gitu. Jadi berawal dari baca terjemahan dari Al-Quran itu gitu. Momennya seperti apa? Oh, ini Islam nih, kitab sucinya. Ya, saya tahu itu Al-Quran, saya tahu itu kitab suci Al-Quran. Hanya saja saya nggak tahu apa yang ada di dalamnya. Karena yang kita tahu kan Al-Quran itu memang ada bahasa Arabnya aja kan. Iya. Nah, tapi di situ saya menariknya ada terjemahan Al-Qurannya itu. Jadi saya baca di situ dari juz 1 sampai juz 5, itu saya nggak paham apa yang saya baca. Jujur, saya sakit kepala waktu itu. Pusing dibuat. Bahkan saya sampai sempat impus 3 botol, sempat opnam gara-gara tidak bisa memahami Al-Quran tersebut. Tapi keinginan belajar tuh ada. Gitu. Menarik banget ya. Bisa. Mungkin karena bahasanya terlalu tinggi, jadi terlalu Iya, mungkin betul. Menurut saya tinggi banget bahasa Al-Quran itu. Iya, Masya Allah. Tapi dulu, kalau sekarang alhamdulillah Allah udah kasih hidayah, yang mana bisa memahami walaupun tidak semua ya. Sedikit Allah kasih ilmu, sedikit sekali ya, bisa kasih ilmu bahwasanya setiap ayat Al-Quran itu saya bisa memahami gitu. Menurut Anda dulu kenal Radikal ya. Lebih sering kita dengar itu dia apa ya? radikal ya. Terus tuh kadrun malas segala macam, pokoknya sebelum dia kenal yang Islam tidak ya. positif yang sering Dia tahu dengar. Islam itu Ya, agama kata teroris. yang sering kalian dengar itu adalah negatifnya ya. Negatifnya. Yang negatif itu banyak sekali di luaran sana gitu. Apalagi di lingkungan saya yang non-muslim, dan bahkan saya sempat juga dilarang untuk berteman dengan yang muslim kan gitu. Kenapa memilih Islam ya? Oke, nah jadi kenapa sih memilih Islam gitu kan? Kenapa sih Islam itu bagus? Karena ya itu tadi saya membaca terjemahan Al-Quran itu tadi dari juz 1 sampai juz 5, saya sempat pusing, sempat sakit ya. Habis itu saya juga pernah diopnam sampai juz 9 tuh saya baru paham. Oh, Di gitu. juz 9. Nah, terus saya tuh nggak ngerti bahasa Al-Quran itu terlalu tinggi, tapi niat apa ya? Hati saya tuh kok rasanya pengen banget nih belajar nih. Apa sih ini kok indah banget kayaknya di sini gitu kan? Nah, terus saya baca di Google, cari tahu nih setiap terjemahan arti-artinya itu maksudnya apa, Tafsir ya. tafsirannya ya. Jadi setiap Bagaimana respon keluarga setelah tahu menjadi mualaf? Responnya bagaimana ya, kita lihat. Jadi di situ udah berkali-kali diusir dari rumah, akhirnya saya udah nggak tahan. Terakhir itu saya bilang sama papinya, kamu boleh kasih anak-anak apa-apa, tapi tolong jangan kasih ini sama anak-anak, jangan mentang-mentang punya uang, semua barangku, semua apapun makanan yang tidak saya izinkan kamu kasih gitu. Nah waktu itu dia kasih B2 itu kan. Nah jadi di situ pertengkaran hebat banget, semua barang-barang itu pecah, lemari, meja, apa semua meja yang kayak gitu kan, itu dipukul 2,
terus mau dihantam ke saya. Nah di situ sebelum kejadian itu saya bilang dulu sama yang pengasuh anak saya bilang kalian masuk ke kamar, kunci pintu kamarnya, apapun yang terjadi kalian jangan keluar, anak-anak jangan melihat ini, biar kakak aja yang tahu ini, biar kakak aja yang hadapin ini gitu, kalian masuk semuanya di kamar. Jadi mereka masuk di kamar sampai mereka kan nangis tuh, saya bilang nggak usah ikut campur, saya bilang gitu, yang penting anak-anak nggak lihat. Jadi itu meja dipatahkan, terus mau dihantam ke saya hanya diam aja. Tapi mungkin karena dia melihat saya diam itu, dia ada rasa takut di dalam hatinya gitu. Jadi nggak sempat dihantam kan, tapi anak saya yang dari barang-barang yang lain itu sempat biru-biru juga di tangannya. Seperti itu. Dan saya juga sempat biru juga di kaki, kena hantaman yang lain juga di kaki dan di tangan. Respon orang tua gimana? Nah setelah itu karena udah nggak tahan, usir tuh dari rumah. Saya sempat juga panggil kakaknya untuk menasehati adiknya, tapi ternyata responnya baiknya. Responnya tidak terlalu gimana gitu, tidak seperti yang saya harapkan. Ya udah, akhirnya di situ saya udah nggak tahan sekali, barang kami dibuang, pakaian saya dibuang di depan. Yang tadinya tuh ada nggak sih orang kasihan sama kita, tapi ternyata nggak ada kan, ya cara Allah gitu. Orang tuh lewat aja pakai motor, barang kita tuh dibuang semua. Dan itu akhirnya ya udah mungkin ini. Tapi kuat juga dia perempuan ini ya. Saya pulang, cuma gitu. Melepaskan suami. Saya pulang. Kenapa? Saya mau pulang, jemput aja. Saya pulang. Dengan memilih Islam ya. Saya ikut pulang, anak-anak saya ikut. Kita dijemput sama bapak sampai ke sana. Saya pikir bapak saya itu tadi responnya, masya Allah, tabarakallah, bisa menghibur saya dan lain sebagainya, gitu kan. Tapi ternyata dia bilang gini, kamu nih kenapa? Kalau kamu mau mati aja. Gitu. Dia bilang kayak gitu kan. Tapi saya di sini mikirkan anak kamu, karena tidak boleh bawa apa-apa kan. Setidaknya kamu bawa satu benda, kata bapak saya. Bawa satu mobil. Bapak bilang gitu. Saya bilang, Pak, sebelum bapak saya mikirkan anak saya 4 nih, saya udah mikirkan itu dulu. Makanya saya berkali-kali diusir, disakiti, bertahan. Gitu. Tapi masya Allah, tabarakallah, bapak saya sekarang menjadi gardan terdepan. Sekarang bapaknya dia terdepan ya. Sekolah Quran, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, tip ya. Alasan kenapa ragu dengan agama terdahulu? Kenapa ragu gitu terhadap agama Sebelumnya ya. Apa gitu kan? Kenapa ragu sama agama Buddha mau milih Islam gitu? Perbedaannya banyak banget. Iya, maksudnya yang kita tahu kan bukan terlihat damai atau gimana gitu. Iya, terlihat damai tapi kan belum di dalam hidup damai. Maksudnya ada pertimbangan apa? Kita pasti membandingkan ya, membandingkan itu. Alasannya apa? Ada nggak? Banyak banget. Contohnya seperti itu. Banyak ya, banyak Dia banget. belum, dia tidak mau utarakan alasannya apa-apa ya. Saya itu nikmat banget, yang mana saya tidak pernah saya dapatkan di situ. Saya pas mencari Tuhan, saya pernah juga ikut ke gereja, saya juga ikut pelayanan di Katolik dan lain sebagainya. Sampai saya berdoa di depan patung Yesus itu. Maksudnya saya sudah dibawa di dalam satu ruangan sebenarnya ya, dan di situ saya udah saya katakan di doktrin yang saya itu dipertemukan dengan ini salah satu murtadim. Oh, dibawa ke gereja oleh suaminya mungkin. Pindah ke Kristen seperti itu. Jadi jujur. Kalau awalnya agamanya Buddha ya, tapi suaminya ajak dia ke gereja ya. Di depan patung itu saya bilang, saya lihat dulu kan, akal saya tuh nggak sampai di situ. Maksudnya tuh kok bisa sih ini dituhankan gitu? Kok bisa sih ini dituhankan? Jadi saya melihat semuanya perbedaan-perbedaan itu tuh rasanya kayak tidak masuk akal gitu. Jadi kalau memang kau Tuhan, bimbing saya. Tapi kalau memang bukan kau Tuhan, maka tunjukkan saya Tuhan yang mana yang sebenarnya pantas saya sembah. Dan saya tersungkur di situ di depan 2000 kurang lebih 2.800 orang ya. Kurang lebih segitulah ya. Di situ saya tersungkur sekitar 30 menitan, terus habis mereka doa dan lain sebagainya, itu bahasa roh ya. Ada yang bahasa roh kan kalau di agama itu kan. Nah jadi habis itu mereka langsung dekat saya, peluk saya, mereka juga ikutan nangis. Kata mereka, Lisa, kamu beruntung, Roh Kudus memasuki kamu. Bilang itu, kamu orang pilihan, Roh Kudus memasuki kamu. Karena justru sebenarnya saat saya tersungkur itu saya mendapatkan petunjuk yang sebenarnya bahwasanya Tuhan yang ini yang pantas saya sembah. Oke, sekian dari video saya.
Semoga jadi manfaat dengan video yang ini. Ya, Anda bisa tanggapi sendiri dengan wanita ini awal mula jadi mualaf ya. Semoga terhibur, jadi bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, salam ketemu lagi di kemudian hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.